Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurdini dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran A 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai rasa percaya diri dan bagaimana sih untuk meningkatkan rasa percaya diri itu. Nah, kita sebagai makhluk sosial sudah sepantasnya memiliki rasa percaya diri. Tetapi rasa percaya diri yang kita miliki pada setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi dan ada pula orang yang memiliki rasa percaya diri rendah. Nah, rasa percaya diri ini merupakan perpaduan keyakinan serta kemampuan dalam menghargai diri sendiri. Jadi, yang baik itu adalah orang yang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi pada dirinya. Nah, rasa percaya diri ini juga yang ada dalam diri seseorang ini dapat terlihat dari cara mereka berperilaku dan cara mereka bersikap. Biasanya orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi, mereka akan selalu berpikiran positif dan dalam bersikap pun mereka tanggap. Jadi mereka tuh tidak takut akan resiko apa aja sih yang terjadi. Yang penting tuh mereka melakukan dan pasti mereka ada planning B untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sedangkan jika mereka yang memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang atau sedikit, mereka ini cenderung takut untuk mencoba hal baru. Nah, hal ini yang harusnya kita tingkatkan agar kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, menurut pengalaman saya pun belum termasuk kepada orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi. Tetapi, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan rasa percaya diri. Karena jika kita tidak mau meningkatkan rasa percaya diri, itu akan merugikan diri sendiri. Bagaimana tidak? Ibaratnya saja, dunia ini tuh kita hidup bukan hanya diri sendiri, tapi bersama orang lain. Banyak orang lain yang mendampingi. Dan juga kita setiap harinya jika beraktivitas itu bertemu dengan orang lain. Bagaimana jika kita tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi? Pasti kita selalu minder. Tiba-tiba kita lihat orang, orang itu penampilannya bagus ya, orang itu kayaknya pinter ya. Nah, pikiran-pikiran itu dan kalimat-kalimat seperti itu tuh yang menunjukkan rasa percaya diri yang ada pada diri kita tuh kurang. Nah, harusnya kita dapat meningkatkannya agar pikiran-pikiran kita itu menjadi lebih positif dan kita dapat melakukan hal baru yang lebih bermanfaat. Nah, rasa percaya diri ini bukan hanya dari lahir, maksudnya itu kayak kita ditakdirkan tidak percaya diri, bukan seperti itu. Tetapi rasa percaya diri ini itu bisa ditingkatkan. Jadi rasa percaya diri ini tidak bersifat tetap. Maksudnya adalah ketika kita merasakan bahwa diri kita tidak memiliki semangat, tidak memiliki rasa pede yang kuat, tidak memiliki keberanian, nah itu bisa kita tingkatkan dan kita latih untuk menghilangkannya, menjadi lebih percaya diri dan lebih berani untuk bersikap. Lalu rasa percaya diri ini terwujud juga dalam ekspresi dan gestur tubuh. Nah, biasanya orang yang memiliki percaya diri yang tinggi, ketika mereka berpresentasi atau berbicara dengan orang lain, kita ambil contoh ya seperti itu, mereka akan tenang dalam berbicara dan meresponnya dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan mereka yang memiliki rasa percaya diri yang kurang, mereka pasti akan terburu-buru atau terlihat gugup saat misalnya diberikan pertanyaan, ditanya, berbicara secara panjang. Mereka akan kebingungan karena
mereka selalu berpikir, aduh, ntar takut salah, ntar gimana ya kalau gue jawab ini, sopan gak ya gitu misalnya. Jadi mereka terlalu banyak berpikir dan takut, itu lebih tepatnya. Tapi beda dengan mereka yang lebih percaya diri, mereka itu percaya dengan dirinya sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, sebenarnya ini tuh bukan hal yang awam ya, atau pasti kita sebenarnya udah sering dengar, tapi entah kenapa tuh kita selalu ibarat itu lupa akan hal tersebut. Jadi yang menyebabkan ini nih yang menyebabkan diri kita menjadi pedenya tuh berkurang. Oke, langkah yang pertama itu adalah kita seharusnya selalu berpikiran positif. Nah, kunci utama untuk meningkatkan rasa percaya diri adalah kita harus dapat memaksimalkan pikiran kita untuk berpikir yang baik-baik saja, jangan berpikir yang selalu negatif. Nah, hal ini juga berpengaruh pada perlakuan atau sikap kita yang akan kita timbulkan. Kalau misalnya kita sudah memiliki pikiran yang positif, otomatis sikap yang akan terlihat itu juga pasti lebih tertata, lalu juga berani, seperti itu. Nah, kita harus percaya bahwa diri kita itu sebenarnya mampu dan kita tuh berharga, selalu pantas untuk meraih kebahagiaan atau keberhasilan. Jadi kalian tuh jangan merasa aduh gue nggak bisa nih gitu, jangan merasakan itu. Walaupun saya pribadi juga kadang-kadang masih sering seperti itu, tapi ayo kita bersama-sama untuk mengubahnya. Nah, pokoknya kita pertama harus mengedepankan pikiran yang positif. Ini menjadi kunci utama untuk keberhasilan kita dalam meningkatkan rasa percaya diri. Oke, lanjut. Langkah yang kedua adalah kita harus mengenal diri sendiri sebagai langkah awal untuk termasuk untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, mengenal diri sendiri itu juga sangat penting, guys. Gimana sih untuk mengenali potensi yang kita miliki? Nah, ada nih beberapa cara untuk kita dapat mengenali potensi atau mengenal diri kita tuh kayak gimana. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih talenta atau kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, untuk mengetahui hal ini bisa nih kita kan berteman dengan banyak orang, pernah mengikuti ekstrakurikuler atau menjalankan hobi. Nah, mulai dari situ kita bisa tuh melihat apa sih yang menjadi kemampuan diri kita. Lalu apa sih langkah yang kedua itu apa yang membuat diri kita tuh unik dari yang lain. Pasti semua manusia, semua makhluk sosial itu memiliki keunikan masing-masing. Cuma diri kita aja nih yang merasa aduh dan takut seperti itu. Jadi itu yang menutup semua keunikan yang harusnya dapat kita lihat daripada diri kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah apa keterampilan yang kita sukai. Nah, ini juga bergantung pada tadi ya, kita bisa lihat dari keseharian kita tuh ngapain aja. Terus misalnya kalau kita buka sosial media, apa nih yang kita buka? Nah, dari situ juga kita bisa melihat itu hal yang kita sukai, dan kalau misalnya kita merasa nyaman dengan hal itu, ya otomatis itu berarti hal yang membuat kita suka. Oke, yang selanjutnya adalah apa sih pengetahuan yang kita miliki. Nah, pengetahuan apa tuh yang misalnya membuat kita itu tertarik untuk belajar lebih, dan dari kita menyenangkan pengetahuan itu kita juga dapat lebih percaya diri pada diri kita. Jadi kita harus bisa menggali semua potensi yang tadi untuk mengenali apa aja yang ada pada diri kita. Nah, yang selanjutnya adalah bayangkan pencapaian dan keberhasilan. Nah, ini juga menjadi tolak ukur yang sangat penting. Ketika kita memiliki rasa percaya diri yang rendah atau kurang, sudah pasti kita memiliki pikiran yang pesimis.
Dan ini tuh sebenarnya nggak bagus. Kita harus mampu untuk membayangkan pencapaian serta keberhasilan. Jadi kita harus memindsetkan pikiran kita agar kita itu, oh, gue tuh mampu loh bikin kayak gini gitu, misalnya dalam sebuah project atau apa gitu, tugas. Lalu misalkan hal kecilnya kita ambil saat kita presentasi. Wah, kayak misalnya, ayo Dewi kamu maju ya presentasi, kayak baru diomongin kayak gitu aja tuh kita udah deg-degan, aduh gimana ya, udah keringat dingin, udah takut pokoknya takut. Nah, itu juga saya pernah rasain gitu kan. Tapi kita pokoknya nggak boleh kayak gitu tuh, nggak boleh. Kita tuh harus meningkatkan rasa percaya diri itu. Kita belajar berdamai pada diri sendiri. Ayo gitu, ajak diri sendiri tuh, ayo pasti bisa gitu, semua akan berjalan baik-baik saja. Jadi seperti itu contohnya, kita harus memindsetkan pikiran yang positif, memindsetkan, istilahnya hipnotis ya, menghipnotis diri bahwa sebenarnya itu kita mampu untuk melakukannya gitu. Jadi kita harus membayangkan pencapaian yang akan kita dapatkan itu pasti bisa kok gitu, kita tuh pasti mampu kok gitu. Jadi dengan cara seperti itu pun kita dapat meningkatkan rasa percaya diri. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan hobi. Nah, jika kita sudah mengenal diri kita, itu pasti kita tadi kan untuk mengenal diri salah satunya untuk keterampilan apa sih yang kita sukai. Nah, keterampilan tersebut juga dapat kita dapatkan melalui hobi atau kegiatan apa sih yang membuat diri kita tuh senang gitu. Dan membuat diri kita tuh merasakan nyaman dan ingin belajar lebih. Nah, dari hobi sendiri ini tuh kita juga bisa loh meningkatkan rasa percaya diri, karena dari hobi itu kita dapat mengekspresikan emosi kita. Misalnya kita sedang jenuh atau merasa capek, pusing gitu kan. Nah, kita memiliki hobi, misalnya saya suka mendengarkan musik atau bernyanyi sendiri gitu, misalnya kayak untuk menghibur diri gitu. Nah, dengan kita melakukan hal-hal seperti itu dapat membuat diri kita tuh menjadi lebih tenang dan mampu berpikir lagi gitu. Jadi berpikir positifnya tuh balik lagi karena diapresiasikan emosinya melalui hobi tadi. Dan ketika kita melakukan hobi tadi itu, dengan begitu kita dapat melepas rasa stres, bahkan dapat meningkatkan kepuasan yang ada pada diri kita untuk melakukan coba hal baru. Jadi kita udah fresh gitu, nggak pusing-pusing lagi gitu guys. Nah, langkah selanjutnya adalah jadilah berani. Nah, ini dia nih poin yang harusnya kalian semua tuh miliki. Kalian harus berani, kalian tuh harus percaya bahwa diri kalian itu mampu. Kesadaran seseorang akan rendahnya kepercayaan diri itu berpotensi semakin menurunnya kepercayaan diri. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, kita nggak perlu ragu untuk mengambil tindakan yang sepertinya proaktif. Jika merasa sulit untuk percaya diri, jadilah berani. Sebab menjadi berani dan tidak memalukan, atau maksudnya tuh tidak malu terhadap diri untuk mencoba hal tersebut, itu adalah solusi untuk meningkatkan rasa kepercaya diri. Nah, sebenarnya tips-tips yang telah dipaparkan tadi itu sebenarnya saling berkaitan. Menjadi berani ini juga sama, ujung-ujungnya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Karena pasti kalau misalnya kita mengatasi rasa takut, sudah pasti kita harus memiliki mindset yang positif. Jika kita tidak memiliki mindset yang positif, kita masih memiliki mindset negatif, kita pasti akan takut untuk mencoba hal baru. Dan takut ini berarti kita tidak berani. Nah, oleh sebab itu, menjadi berani itu juga sangat penting. Kita harus menanamkan pada diri kita itu hal-hal yang baik dan mendorong diri kita untuk berani
mulai dari sekarang. Oke, mari kita bersama-sama pokoknya untuk membenahi diri menjadi diri yang lebih baik lagi. Baik, sekian pemaparan tips untuk meningkatkan rasa percaya diri. Semoga kita semua dapat membenahi diri menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk kalian semua dan teman-teman semua yang sudah melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.